Hai, topik yang kali ini menarik karena merupakan kelanjutan dari yang sebelumnya. Ingat, saya pernah mengutarakan mengenai 11 hal yang penting yang perlu kita perhatikan apabila kita melakukan perubahan alat. Ya, ingat kan yang saya berang urut dari A sampai K. Bukan hanya penjabaran kayak biasa, tetapi saya tampilkan secara strukturnya. Perlu saya tekankan di sini bahwa semua penamaan tersebut bukan sekedar utak-atik gatuk, atau orang Jawa bilang kayak gitu ya, atau bukan sekedar cari nama yang sesuai aja, yang cocok biar pas kayak gitu. Enggak, semuanya memang ada tujuannya, semua emang ada strukturnya. Dan kemudian penamaannya itu ada yang akhirnya saya harus menggunakannya, ada suatu istilah yang lain agar terstrukturnya lebih tepat. Ya, tetapi sekali lagi bukan hanya sekedar penamaan. Dan disinilah saya akan jabarkan. Ingat nggak di edisi yang sebelumnya saya kan pernah utarain tuh bahwa untuk pekerjaan mengganti alat, ganti merek, ubah konfigurasi, lain sebagainya lah ya, itu akan lebih baik bila dilakukan secara terencana, tertata, terpola, dan terpantau, ya kan? Nah, teman-teman pelatih akan mikir, waduh gimana caranya kalau udah mencatat-catat gitu udah repot, ngurusin atlet aja udah repot. Come on, ini kan udah era digital. Konsep ini kalau jalan, maka saya bisa mentransformasikan ini ke digital. Insya Allah teman-teman percayalah ya sama saya. Nah, kuncinya apa? Yaitu induk organisasi yang bersangkutan mau membantunya ini agar biayanya jadi lebih murah, diimplementasikan secara nasional, sehingga semua pelatih dapat pemerataan yang sama, tinggal mereka mau menggunakan. Nah, mungkin kemudian ada yang bilang, waduh, kalau semuanya dilakukan secara terpusat, nanti kegiatan segala terpantau dong. Enggak, yang namanya teknologi kan kita bisa nanti kemudian lakukan proteksi-proteksi dan restriksi-restriksi, sehingga hal yang sifatnya pribadi, informasi urusannya pelatih dan si siswa atau atletnya, itu nggak akan terpantau dari pusat. Cuma yang terpantau adalah suatu summary-summary aja, suatu aktivitas yang sifatnya akumulasi, detailnya enggak. Cakep kan? Oke, sebelumnya saya sedikit flashback biar teman-teman jadi tahu lagi, ingat lagi tanpa perlu harus membuka yang edisi yang sebelumnya. Saya kan pernah utarakan bahwa seorang atlet ataupun siswa yang mereka yang membutuhkan alat ya, khususnya di panahan karena bidang saya, tetapi bisa ada di golf, bisa juga ada di menembak dan di berbagai olahraga lain. Ini applicable kan di berbagai olahraga. Nah, mereka yang membutuhkan alat, itu kan alat dibuat untuk sesuai dengan mereka dan kemudian mereka juga menyesuaikan diri dengan alatnya, ya, dua kayak gitu kan. Nah, kemudian kan alat perlu kita ubah, ya, baik mungkin ganti mereknya karena udah discontinue ataupun ada yang lebih baik. Bisa juga mengganti konfigurasi, bisa juga mengganti setting dan lain sebagainya. Nah, di sisi si atletnya bisa juga ada terjadi perubahan, misalnya pertumbuhan fisiknya jadi udah lebih gede, tangannya lebih panjang, tenaganya lebih kuat, harus berubah, ataupun kemudian kebutuhan untuk bisa menjangkau lebih jauh butuh tenaga yang lebih gede, ataupun mungkin misalnya ada perlu pindah divisi, atau mungkin dengan suatu kondisi dia mulai tidak kuat dengan suatu keadaan sehingga dia menjadi lebih lemah, misalnya karena ada beban fisik ataupun kendala apa, sehingga harus kita lakukan perubahan-perubahan. Nah, perubahan-perubahan itu bukan hanya sekedar merubah, tetapi perubahan yang terencana dan perubahan yang sifatnya signifikan. Tujuannya untuk prestasi si atlet dan untuk meningkatkan performa si atlet, minimal mempertahankan agar tidak berubah. Tujuannya kayak begitu, ya. Oke, clear ya. Nah, sekarang mengenai penamaannya. Kenapa saya namakan seperti yang sudah saya utarakan? Itu karena agar ada hubungannya satu sama lain dan tidak saling bentrok, ya. Sebagai contoh misalnya yang A saya bilang adaptation, kemudian B-nya behavior, C-nya changes. A bisa saja saya utarakan sebagai adjustment, sama juga dengan changes kan gitu loh. Tetapi kenapa saya pakainya adaptation? Karena saya butuhkan tadi A itu lebih ke adaptation. Ya, adjustment katanya, kata-kata adjustment tersebut saya ganti menggunakan jadi changes agar jadi saling berkesinambungan, ya. Dan kesinambungannya itu berurutan nih, saya kasih lihat A-nya di sini ya, di situ untuk adaptation, dan kemudian behavior-nya di sini. Nah, ada behavior itu berkaitannya dengan apa? Dengan changes di sini. Ya, saya terapkan ini di sini. Kenapa?
Di sini anggap aja ini adalah kondisi lama di mana si atlet masih dengan kondisi yang sekarang ini. Dan kemudian di sini adalah kondisi biru di mana bahwa perubahan yang harus dicapai. Ya. Nah, jadi si changes di sini hanya bisa terjadi apabila si atlet itu melakukan adaptasi dan kemudian dia tidak terlalu terkunci dengan behaviornya, tidak terlalu terkunci dengan zona nyaman dia. Jadi kalau adaptation ini niatnya lebih tinggi, dia mampu melakukannya lebih cepat, lebih baik, maka changes ini akan terjadi semakin baik. Tetapi kalau adaptationnya kurang, maka changes ini akan mundur sehingga hasilnya tidak maksimal. Oke, itu yang ABC. Ya, kemudian DEF enggak saya pakai DEF-nya. D-nya berdiri sendiri. Kenapa? Karena drill. Drill itu adalah pelatihannya itu sendiri, penekanannya itu sendiri. Nah, itu semuanya tergantung dari Anda masing-masing para coach bagaimana Anda menerapkannya. Kan itu lebih secara teknis, mungkin latihan fisik dan lain sebagainya. Drill ini silahkan aja Anda lakukan, tetapi ini yang harus Anda sudah terapkan setelah Anda tahu changes-nya itu yang seperti apa. Ya, dan kemudian key yang lainnya ya, key factor-nya lain sebagainya. Oke, drill berdiri sendiri. Jadi lanjutannya apa? EFG ya. Enthusiasm, fearless dan kemudian gain ya. Enthusiasm bisa aja E-nya sebetulnya saya ganti jadi apa? Enhancement. Sama juga kayak G kan? Gitu loh. Kenapa saya pakainya enthusiasm? Karena gain ini saya pentingkan dia untuk di posisi sini. Ya, dan kemudian gain ini bisa tercapai apabila enthusiasmnya itu jauh lebih tinggi dari fearlessnya. Jadi dia mempunyai semangatnya lebih kuat, tapi kalau dia umpamanya ketakutannya, kekhawatirannya lebih ada dan semangat dia nggak ada, maka gain ini juga tidak tercapai, akhirnya turun. Yang harusnya dia bisa maksimal, jadinya nggak maksimal. Oke, ya itu yang mengenai pencapaiannya. Clear ya yang EFG. Lanjutnya sekarang yang HIJ. Nggak saya pakai HIJ, saya pakainya H-nya sendiri, berdiri sendiri. Kenapa? Hope itu bisa sifatnya abstrak ataupun sekedar sebagai suatu harapan. Sesuatu yang perlu disampaikan kepada si atlet bahwa tujuannya itu seperti ini. Ya, pemicunya adalah seperti ini dan kemudian kebaikannya adalah yang seperti ini. Nah, itu semuanya berdiri sendiri. Ya, dengan adanya hopes yang jelas, maka akhirnya si atlet itu akan berupaya melakukan perubahan-perubahan tadi yang saya bilang, antara yang mulai enthusiasm untuk mencapai gain tadi, ya. Sekarang hopes-nya bisa aja saya ganti menjadi E, ya. E-nya itu apa? Expectation. Sama hopes kan? Tetapi nggak bisa karena tadi E-nya itu sudah ditetapkan untuk enthusiasm. Jadi H-nya itu harapannya itu saya jelaskan pada hopes-nya. Oke? Ya, nah, sisanya tinggal IJK. Nah, yang K-nya di sini adalah key parameter. Ya, key parameter ini harus jelas. Dan kemudian agar dia bisa jelas, dia nggak hanya kita desain begitu saja, tetapi kita pertimbangkan dengan justification dan kemudian inisiatifnya. Ya, justification adalah suatu sifatnya kayak rem. Bagaimana caranya kita, apakah memang sudah harus melakukan perubahan? Kemudian perubahannya seperti apa? Siapa yang harus berubah? Perubahannya bagaimana? Menggunakan faktor K yang mana? Nah, key parameter ini bukan saya yang menentukan, Anda sendiri, karena bidang teknisnya itu Anda yang mau menerapkan. Yang penting Anda tahu bahwa kuncinya key parameter untuk siapa yang sudah masuk, harus yang mau meningkatkan performanya seperti ini, maka pertimbangan yang begini itu yang bisa masuk, yang bisa sesuai. Ya, dan kemudian inisiatifnya adalah langkahnya, inisiatifnya seperti ini. Kan ada langkah yang harus dimulai, nggak bisa aja kita bilang, ya oke, akan dimulai kapan, ya nggak tahu nanti. Enggak, harus ada suatu inisiatif. Ya, inisiatifnya ini harus tepat. Jadi key-nya di sini pengendalinya memang inisiatif dan justification. Kembali tingkat inisiatifnya di sini yang harus tinggi, harus disegerakan. Kalau hanya mempertimbangkan justification ini itu ada pertimbangan terus, tetapi kita tidak pernah melakukan inisiatifnya untuk memulai, maka apapun yang kita sudah tetapkan di key parameter ini menjadi tidak tercapai. Jadi bisa Anda lihat yang di area biru ini, yaitu changes, drill, gain, hopes, dan key parameter adalah kunci dan inti dari perubahan tersebut. Dan yang lainnya di sini dari mulai adaptation, kemudian behavior, kemudian enthusiasm, kemudian fear, initiative, dan justification, itu semua sebagai faktor-faktor pendukungnya.
Dengan mampu menunjukkan skema seperti ini, berarti sangat jelas ya bahwa konsep ABCD ini saya nggak hanya sekedar kasih nama, tetapi benar-benar ada strukturnya. Dan dengan demikian kita bisa mengubah atau mengganti setting alat semuanya secara terencana, tertata, terpola, dan terpantau. Kita bisa tahu apa yang akan kita lakukan, dan kita tahu mana yang menjadi faktor utama maupun faktor pendukung. Kita tahu juga apa aja urutannya, sampai akhirnya kita bisa memantau bagaimana hasilnya, bagaimana peningkatannya, pencapaiannya, untuk kemudian kita evaluasi dan kita melakukan tindak lanjut. Dengan konsep ABCD ini yang sudah jelas strukturnya, maka saya yakin ini bisa dilakukan digitalisasi. Kenapa sih saya ingin mendigitalisasi? Well, bukan karena saya orang telematika ya. Memang saya pernah bilang bahwa dengan telematika yang nggak ada jadi ada, yang susah jadi mudah, yang nggak bisa jadi bisa, dan semua itu akhirnya ujungnya adalah demi kemaslahatan kita bersama. Dalam hal ini juga kemudian demi olahraga Indonesia, peningkatan prestasi. Digitalisasi ini justru bisa mempermudah untuk penyebarannya ke banyak pelatih, bisa dimanfaatkan ke seluruh Indonesia. Dengan pemanfaatan yang luas, khususnya digunakan para stakeholder, yaitu para pelatih ya, tetapi di berbagai cabur yang membutuhkan kayak gini kan. Nah, implementasinya ini kita bisa lebih banyak mendapatkan masukan untuk pengembangan-pengembangan. Kan kita nggak boleh puas dengan apa yang sudah kita terapkan. Kita harus berpikir lagi untuk bisa lebih maju dan maju lagi. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa penerapan ini bukan untuk urusan teknis, untuk tata kelola. Hal teknisnya seperti kuncian-kuncian, rahasia, resep-resep semua pelatih punya untuk para atletnya agar bisa berkompetisi satu sama lain kan. Itu milik para pelatihnya. Yang ini hanya melakukan tata kelolanya. Saya yakin banyak pelatih yang jauh lebih jago, memang banyak malah. Saya mah bukan apa-apanya gitu loh. Tetapi kan nggak salah kalau saya membantu mempermudah pelatih itu gitu. Jadi jelas ya bahwa bagaimana saya menerapkan ini, menstrukturkan di sini ada jelasnya, ada tujuannya, skemanya seperti ini. Nah, mungkin saya salah, saya akan menerapkannya mungkin juga tidak sesuai, mungkin juga kemudian Anda punya pemikiran-pemikiran sendiri. Nah, kalau saya salah dan kemudian saya tidak pernah terapkan, saya tidak pernah berbagi, bagaimana mungkin saya tahu bahwa saya salah? Gak bisa kan? Itu sebabnya saya sharing dan kemudian saya polakan seperti ini. Itu sebabnya saya pelajari dari yang lain, kemudian saya coba membuat sesuatu struktur yang agar harapannya adalah untuk bisa diadaptasikan atau diimplementasikan oleh teman-teman yang lain yang juga mempunyai kendala-kendala dan mempunyai tujuan-tujuan yang sama seperti yang saya utarakan ini, sehingga pemanfaatannya jauh lebih luas, bisa dipakai oleh siapapun. Oke, jadi itu clear ya. Nah, selanjutnya saya tinggal mengupayakan untuk membuat suatu penjabaran yang lebih detail mengenai yang AB-nya sampai K-nya di situ. Tetapi nanti ya saya cari lagi lah waktu yang lowong, karena itu juga penjelasannya butuh waktu yang spesifik. At my free time saya akan upayakan. Oke? Itu aja yang bisa saya jelaskan. Seperti biasa, semoga yang saya sampaikan ini bisa dimanfaatkan, bisa juga kemudian diimplementasikan secara baik. Ya, mohon maaf bagi pihak-pihak yang kayaknya dikoreksi atas apa yang sudah ditetapkan, sama sekali tujuannya nggak ke sana. Saya nggak menyebut nama, saya nggak juga menyebutkan metode apapun. Saya hanya menerapkan suatu konsep yang bisa dijalankan. Ya, mohon maaf juga apabila mungkin kecepatan ataupun ada terminologi yang salah, mohon saya dikoreksi, dan kemudian ayo mari kita bantu untuk membuatnya ini menjadi lebih baik lagi agar bisa dimanfaatkan secara nasional. Tujuannya kayak gitu doang kok. Tujuannya nasional agar prestasi kita lebih banyak meningkat dan lebih merata di berbagai provinsi. Oke? Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat, jabat erat.